Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kebersihan kelasnya dulu ya. Iya, bagaimana kelasnya? Sudah disapu tadi pagi? Siapa tadi piket? Oh iya, Nur Adifa. Ya, bagus ya. Kelasnya sudah bersih. Nah, besok siapa yang piket, Nak? Ya, yang piket besok itu pagi-pagi kita datang, nah. Iya, untuk membersihkan karena kebersihan sebagian dari iman. Iya, kalau belajar juga perasaan nyaman, perasaan tentram ya kalau kelas bersih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Ya baik, aku akan mengecek hadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nur Adifa hadir ya. Mira Santika. Ya, siapa yang tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Kenapa Putri? Oh, sakit? Sakit apa? Demam ya. Iya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa supaya teman kita Putri diberi kesehatan dan diringankan sakitnya supaya besok bisa berkumpul bersama kita semua ya. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya. Ya. Hari ini kita melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tema 1 ya. Muatan terpadunya bahasa Indonesia, PPKN dan matematika pembelajaran 6. Iya, semester 1 ya. Sebelum itu masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Materinya tentang apa? Ya, materinya tentang Pancasila. Ya, kita melanjutkan tema 1 ya, tentang hidup rukun. Nah, saya tanya dulu, bagaimana kira-kira supaya hidup rukun terjaga di rumah? Ya, Mira Santika, saling memahami. Ada yang lain, Nur Adifa? Saling menghormati. Ya. Siapa lagi, Afdal? Kasih besar suara Tana. Oh, menghargai perbedaan. Ya, semua jawabannya betul ya. Untuk menjaga kerukunan di rumah kita terjaga dengan baik, itu kita harus saling menghargai. Ya, betul sekali. Kita juga harus yang namanya bermusyawarah supaya menemukan yang namanya mufakat atau solusi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Iya. Ya, kita masuk ke bagian inti. Nah, silakan dengarkan paparan Ibu dulu ya. Karena kita melanjutkan yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Nah, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ya, yang kedua, ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Karena di rumah kalian mungkin ada perbedaan pendapat. Ibu mungkin berbeda pendapat dengan ayah. Kamu adik berbeda pendapat dengan kakak. Tapi jangan jadikan perbedaan itu untuk bertengkar
ya, tapi untuk iya betul sekali, untuk menemukan solusi. Iya, dan saling menghargai ya. Iya betul sekali. Ya, sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tolong dengarkan percakapan yang ibu baca ya. Iya. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Jawab Mutiara. Ibu, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengusulkan? Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak ayah yang hebat. Ya, itu percakapan yang ibu tadi baca ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Kita akan menjawab bersama-sama ya. Ibu akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, silakan dibaca, diamati ulang di buku paketnya. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, kira-kira apa sih yang dibicarakan? Ya, Mira. Betul. Ya. Jadi percakapan itu membicarakan tentang tempat wisata. Pertanyaan yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Ya, Nur Adifah? Iya, waktu liburan. Ya, pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Kira-kira siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Afdal? Iya, Udin dan Mutiara. Nah, terus yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Jadi Udin ini mau kemana? Bisa tanya kemana, nak? Iya, Udin mau ke kebun binatang. Kalau Mutiara ingin kemana? Ifah? Betul, ke pegunungan ya. Jadi Mutiara ingin ke pegunungan, sedangkan Udin ingin ke kebun binatang. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Siapa kira-kira yang bisa jawab, angkat tangan. Iya, Mira? Ya, hampir betul ya. Jadi jawabannya karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya supaya tidak terjadi pertengkaran. Iya. Terus yang ketujuh,
Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Kira-kira dalam percakapan itu menerapkan sila keberapa dalam Pancasila? Afdal? Iya, sila keempat. Ya, jawaban ya, sebenarnya dalam percakapan tadi ada diskusi, ada musyawarah. Nah, maka percakapan Udin dan keluarganya menerapkan sila keempat Pancasila. Betul ya? Ya, pertanyaan ke-8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Nah, bagaimana kira-kira apakah ayah ini memberikan kesempatan kepada anak-anaknya? Iya, tentu ayah memberi kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk menentukan tempat wisata. Pertanyaan terakhir, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Ayo, sila keberapa? Ya, sila keempat ya. Ya, dalam kalau sikap adilnya itu sila kelima. Tapi kalau berbicara tentang musyawarah itu sila keempat Pancasila. Betul semua. Pintar semua anak-anakku, tepuk tangan. Ya, anak-anak bisa diperhatikan di sini. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Jadi, kalau membicarakan suatu masalah atau berbagai hal terkait dengan masalah itu harus dimusyawarahkan ya dengan keluarga, dengan orang sekitar supaya bisa menemukan yang namanya solusi atau mufakat ya. Terus yang kedua, ya dalam percakapan tadi ayah, ibu, Udin dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Ya. Terus Udin memilih ke kebun binatang ya. Jadi Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara memilih untuk ke pegunungan. Nah, dalam musyawarah kita tidak boleh berbeda pendapat atau usul. Nah, ya. Oke. Musyawarah merupakan penerapan atau pengalaman sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang atau bunyi sila keempat Pancasila? Siapa yang masih ingat, Nak? Oke. Jadi siapa yang ingat lambang sila keempat Pancasila itu? Oke, kepala banteng. Nah, bagaimana bunyinya? Ya. Apa? Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah yang pertama, menghormati pendapat orang lain, ya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya, kamu harus ikut pendapat aku yang harus menang, aku yang harus memilih, aku yang benar. Ya, itu tidak boleh ya. Itu namanya memaksakan kehendak. Terus yang ketiga, ada musyawarah menentukan tempat wisata yang seperti tadi di percakapan. Oke? Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Jadi kalau misalnya di rumah ada masalah, itu harus didiskusikan, tidak boleh langsung emosi, tidak boleh langsung marah-marah. Jadi itu semua harus didiskusikan ya, dengan baik, bicara dengan baik, dengan kepala dingin. Oke? Selanjutnya, musyawarah menentukan sekolah anak.
Nah, misalnya adik-adik sekalian nanti tamat SD, misalnya sekolahnya di mana, di desa atau kota. Nah, itu semua harus dibicarakan dengan kedua orang tua. Bagaimana baiknya, ya? Nah, sudah paham semua penerapan musyawarah itu bagaimana? Oke, jika sudah paham, buka kembali percakapan yang Ibu tadi bacakan. Ya, kita masuk kepada ungkapan. Nah, begini, apakah kalian menemukan ungkapan pada teks percakapan? Ya, diketahui bahwa ungkapan itu memiliki arti lain. Ya, apakah di sini kira-kira ada kalimat atau kata-kata yang memiliki arti lain? Ya, Mira Santika. Oh, jalan tengah. Betul sekali. Kita garis bawahi ya. Jadi ungkapan itu ya jalan tengah. Ya, coba diamati lagi. Kira-kira ada lagi nggak teks ungkapan? Ya, kepala dingin. Oke. Jalan tengah, ya kita bahas satu-satu. Jalan tengah itu apa sih? Apakah jalan raya terus di tengahnya? Bukan ya. Jadi jalan tengah itu adalah solusi. Jadi jika ada masalah, jika ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan, ya itu kita harus mengambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu apa? Apa sih sebenarnya jalan tengah? Jalan tengah itu adalah solusi, ya. Jadi jalan tengah itu adalah solusi, anakku. Oke. Yang kedua, tadi Ibu garis bawahi adalah kepala dingin. Apa sih kepala dingin? Apakah kepala ini disimpan es batu supaya dingin? Ya, tidak ya. Jadi kepala dingin itu adalah seperti tidak mudah marah, ya, tidak mudah emosi. Itu adalah kepala dingin. Oke, sudah paham semua tentang menemukan ungkapan pada teks percakapan? Baik, jika sudah paham, kita lanjut lagi ya. Jika sudah paham semua, Ibu akan memberi tugas. Ya, ini adalah peta pikiran yang sudah Ibu buatkan. Di sini ada kata-kata. Perintahnya, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jadi di sini ada kata-kata ya, Bu. Seperti jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bengkel dan tiket. Nah, di sini ada pertanyaannya. Tadi perintahnya adalah lengkapi titik-titik di bawah. Jadi di sini ada titik-titik ya. Jadi kita harus mengisi titik-titik yang ada. Ya, silahkan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah selesai, kita bahas bersama. Ya. Berwisata ke kebun binatang. Pertama, tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Nah, ya, kira-kira titik-titik ini cocoknya kata apa? Ya, yang ditulis tadi Ipa? Betul. Jadi di sini jalan tengah. Yang kedua, pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Ya Mira, bangun. Ya betul. Jadi di sini pagi-pagi Udin sudah bangun. Yang ketiga, Ibu, Kakak dan Udin sedang mempersiapkan. Ya, Pak Abdal, mempersiapkan bekal. Ya betul sekali ya.
Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Nah, yang tadi Iva tulis apa nak? Macet? Iya, betul sekali. Jadi jalan itu tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ya. Ayah memarkir titik-titik. Ya, yang ditulis apa tadi? Mobil. Ya, betul. Jadi di sini adalah mobil ya. Ayah memarkir mobil. Ibu Udin dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Jadi misalnya sebelum masuk ke tempat wisata, kita harus membeli apa dulu? Ya, tiket ya. Jadi di sini adalah tiket. Ya, betul sekali. Ya, silakan kumpul semua jawabannya ya. Sebentar Ibu akan periksa. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pintar semua ya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bilangan Caca ya. Ya, Ibu akan jelaskan dulu. Bilangan Caca adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya, atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, dan bilangan Caca juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Ya. Bilangan Caca. Jadi bilangan bulat positif dengan bilangan 0. Kemarin sudah dipelajari juga ya. Iya. Jadi contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang membedakan antara bilangan asli dan bilangan Caca hanyalah di angka bilangan 0. Iya. Terus misalnya menguraikan, merumuskan bilangan dari yang terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Nah, digitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana untuk mengurutkan ke terbesar ke kecil? Jadi kita mulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, betul. Ya, bagaimana, sudah paham semua? Selanjutnya Ibu akan memberi tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Jadi ketua kelas nanti silahkan kumpul di mejanya Ibu ya sebelum jam 7 pagi. Ya, sudah paham? Oke. Ya, siapa yang bisa simpulkan hari ini? Ya, Iva. Iya. Lalu Mira? Oke. Abdal, apa yang diketahui hari ini nak? Ya, tepuk tangan semua. Jadi kita sudah belajar tentang ungkapan, tentang Pancasila, tentang bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi ingat tugasnya. Sudah paham semuanya, ya tiba waktunya kita untuk pulang. Nah, jadi kalau pulang hati-hati, dan kalau siapa yang jalan kaki ya Nur Adifah ya lewat kiri nak. Jadi lihat mobil di sekeliling kita, lihat kendaraannya. Oke. Dan jangan lupa kalau di rumah buka-buka bukunya. Nah, dan kita juga harus membantu orang tua. Jangan membangkang ya. Kalau ada disuruhkan ki ya pergi ya. Nah, jadi mari kita membaca doa sebelum pulang. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya. Ibu akan menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.